Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia dari PGMI semester 4 kelas siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam masa Ottoman Turki atau dinasti Turki Utsmani. Asal mula dinasti Turki Utsmani. Setelah berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar. Yang pertama, kerajaan Syafawi atau ada di Persia atau Iran. Yang kedua, kerajaan Utsmani ada di Turki, dan yang terakhir ada kerajaan Mughal ada di India. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khwarizm pada tahun 1219 Masehi sampai dengan 1220 Masehi. Sulaiman dengan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khwarizm di Transoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat, yaitu di Asia Kecil. Dari perjalanan ke Asia Kecil dalam rangka menghindari serangan Mongol tersebut, rombongan Sulaiman mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di Sungai Yufrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228 Masehi. Akhirnya, mereka yang selamat terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, dan yang kedua ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul atau Ertogrul yang merupakan anak dari Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II, penguasa Seljuk yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Mereka di bawah pimpinan Sultan Alauddin di Konya. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Anggara, kini Ankara, Al-Tughri membantu mengusir Mongol, sehingga berkat jasanya itu Alauddin memberikan daerah Iski-Sohr dan sekitarnya. Al-Tughri mendirikan ibu kota bernama Sungut. Di sana lahir anak pertama bernama Utsman pada 1258 Masehi. Al-Tughri meninggal pada 1288 Masehi dan ia mendeklarasikan dirinya sebagai sultan. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Tahun 699. Khalifah-khalifah yang pernah memimpin dinasti Turki Utsmani. Dalam sekian lama kekuasaannya, sekitar 165 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan yang sejarah kekuasaannya mereka bisa dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama tahun 100 pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Sultan-sultannya adalah sebagai berikut: Utsman I
Orhan putra Utsman I, Murad putra Orhan, Bayazid I Yidirim atau putra Murad. Periode kedua. Periode ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi wilayah yang terbesar. Sultan-sultannya adalah Muhammad I putra Bayazid I, Murad II putra Muhammad I, Muhammad II Fatih putra Murad I, Bayazid II putra Muhammad I, Salim I putra Bayazid I, Sulaiman I Qanuni putra Salim I. Periode ketiga. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun kemunduran segera terjadi. Sultan-sultan yang berkuasa pada periode ini yaitu Salim II putra Sulaiman I, Murad II putra Salim I, Muhammad III putra Murad III, Ahmad I putra Muhammad III, Mustafa I, Utsman II, Mustafa I, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman III, Ahmad II, Mustafa II. Periode keempat. Periode ini ditandai dengan secara berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Sultan-sultannya adalah sebagai berikut: Ahmad III, Mahmud I, Utsman III, Mustafa III, Abdul Hamid, Salim III, Mustafa IV, Mahmud II. Periode kelima. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Terjadi modernisasi. Sultan-sultannya adalah Abdul Majid I, Abdul Aziz, Murad V, Abdul Hamid II, Muhammad V, Muhammad IV, Abdul Majid II, sampai kemudian jatuh pada 1924. Berdirilah Republik Islam Turki. Ekspansi wilayah yang dilakukan dinasti Turki Utsmani yang pertama ke Eropa. Dengan modal wilayah sempit di Anatolia Tengah ditambah dengan bekas wilayah Seljuk Rum, Turki Utsmani mengembangkan sayapnya ke Eropa. Mula-mula mereka menaklukkan Asia Kecil dahulu, kemudian menyeberang ke daratan Eropa. Wilayah Eropa yang dapat dikuasai Turki Utsmani antara lain Bursa yang masih di daratan Asia yang terletak di tepi Laut Marmara, ditundukkan oleh Utsmani ketika kekuasaannya masih dini pada tahun 1324. Murad I sebagai pengganti Orhan dapat menaklukkan Adrianopel yang diganti namanya dengan Edirne pada tahun 1361. Kota itu dijadikan ibu kota Utsmani setelah dipindahkan dari Bursa. Murad I menaklukkan Masedonia antara tahun 1371 sampai 1387. Bayezid ia berhasil menundukkan wilayah Turleman di Anatolia Barat dan sisa-sisa wilayah Anatolia lainnya. Murad II ia dapat menaklukkan Salonika tahun 1430. Yang kedua, ekspansi kedua yaitu penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel sangat penting. Hal ini dikarenakan penaklukan kota Konstantinopel selain atas dasar hadis Nabi, penaklukan ini juga bermotif politik dan agamis, karena di sanalah tempat yang strategis untuk penyebaran Islam selanjutnya.
Usaha pertama dibuat di zaman Sultan Yidirim Bayazid saat dia mengepung bandar itu tahun 796 Hijriah atau 1393 Masehi. Peluang yang ada telah digunakan oleh Sultan Bayazid untuk memaksa Kaisar Bizantium menyerahkan Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi, usahanya menemui kegagalan karena datangnya bantuan dari Eropa dan serbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Timurleng. Usaha berikutnya dilakukan oleh Sultan Murad II untuk meneruskan usaha menaklukkan Konstantinopel. Beberapa usaha berhasil dibuat untuk mengepung kota itu, tetapi dalam masa yang sama terjadi pengkhianatan di pihak umat Islam. Kaisar Bizantium menebar benih fitnah dan mengucar-kacirkan barisan tentara Islam. Usaha Sultan Murad II tidak berhasil sampai pada zaman anak beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun dalam penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tentu tidak akan mudah. Hal ini terlihat dari kota Konstantinopel dengan benteng lebih dari 10 meter. Di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7 meter. Dari sebelah barat pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis. Dari arah selatan Laut Marmara, pasukan laut Turki harus berhadapan dengan pelaut pimpinan Giustiniani. Dari arah timur, armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Home yang sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tak bisa lewat. Pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi, usaha penyerangan dilakukan oleh Sultan Al-Fatih di hadapan tentaranya yang berjumlah 250.000 pasukan. Sultan Al-Fatih lebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat, dan harapan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara, dan lantas mereka menyambutnya dengan zikir, pujian, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kejayaan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama di bidang kemiliteran. Orhan, pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasi kekuatan militer dengan baik serta taktik dan strategi tempur yang teratur. Pada periode ini tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara, yaitu pertama tentara Sipahi, tentara reguler yang mendapatkan gaji tiap bulannya. Yang kedua tentara Hazab, tentara irreguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang, mal al-ghanimah. Yang ketiga tentara Janissary atau Irkishariah, tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. Yang kedua, masa kejayaan di bidang perekonomian. Tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri pada waktu itu, diantaranya Anatoli. Selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Bidang ilmu pengetahuan.
Mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Selain itu, pada masa Sultan Sulaiman I di kota-kota besar dan kota-kota lainnya, banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. Yang keempat, bidang budaya. Pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas, sehingga kebudayaannya merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap. Sedangkan dari Arab, mereka banyak menyerap ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial kemasyarakatan, keilmuan, dan bahasa atau huruf. Keruntuhan dinasti Turki Utsmani. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu secara internal dan eksternal. Faktor internal yaitu luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Yang kedua, kehidupan yang istimewa dan bermegah-megahan. Sangat disayangkan pula bila kehidupan istana jauh dari nilai-nilai keislaman. Justru sikap bermegah-megahan dan istimewa serta memboroskan uang terjadi pula di kerajaan Turki Utsmani. Yang ketiga, merosotnya perekonomian negara akibat pemborosan harta dan peperangan. Turki mengalami kekalahan terus. Faktor eksternal yaitu timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Maka walaupun kerajaan Utsmani memperlakukan mereka sebaik mungkin, namun dalam benak mereka tetap saja bila Utsmani adalah penjajah yang datang menyerbu dan menguasai wilayah mereka. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi barat, khususnya dalam bidang persenjataan, di mana sistem kemiliteran bangsa barat selangkah lebih maju dibandingkan dengan kerajaan Turki Utsmani. Yang ketiga, pengaruh kehidupan barat. Orientasi mereka ini membuat terlena dengan keluasan wilayah sehingga membuat mereka meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.